Warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, pagi ini kita lanjut materi kita untuk bab 2 ya, yang terakhir ini ya. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kemarin kita GLB, gerak lurus beraturan. Sekarang gerak lurus berubah beraturan. GLBB ini ada dua, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat ya. Ini adalah apa yang Ibu gambar. Ini ada contoh, ini kalau kita praktek pakai alat tiket timer ya. Tiket timer ini kalau kita pakai alat ini, kalau kita praktek, kalau GLBB dipercepat, hasilnya seperti itu. Titiknya itu pertama jauh, kemudian merapat, lama-lama sangat merapat. Ya, itu kalau dipercepat. Kalau diperlambat kebalikannya. Dari merapat, titiknya merapat, lama-lama merenggang ya. Contohnya kalau GLBB dipercepat itu, contohnya adalah misalnya Ali itu menuruni tebing. Kalau menuruni tebing naik sepeda, kita meluncur kan, jadi lebih cepat gerakannya. Sedangkan kalau misalnya GLBB diperlambat, Ali naik sepeda menaiki tebing ya. Kalau turun kan cepat, kalau naik tebing pasti susah ya, lambat jadinya. Nah itu contohnya. Rumusnya seperti ini. GLBB ada beberapa rumus ya, kalian pahami. Oke, kita lanjut. Oke, kita contoh ya. Contoh soalnya adalah Ali bergerak dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Karena mengejar waktu, Ali mempercepat motornya menjadi 2 meter per sekon kuadrat ya, percepatannya. Sehingga kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Berapa jarak yang ditempuh Ali? Ya, diketahui berurutan ya, diketahui V0-nya 4 meter, VT atau kecepatan akhirnya 20 meter per sekon, percepatannya ada 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya S ya, S itu jarak. Rumus awalnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kita balik, yang ditanya S, jadi Ibu rubah rumusnya menjadi S sama dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi 2A. Hasilnya seperti di atas ya, seperti depan kita lihat 20 kuadrat dikurang 4 kuadrat dibagi 2 kali 2, hasilnya 96 meter. Oke, kita lanjut yang terakhir tentang gerak pada tumbuhan ya, tumbuhan dan hewan. Lanjut kita gerak pada makhluk hidup ya. Kalau tadi kan gerak fisikanya, sekarang biologinya ya. Gerak pada makhluk hidup ada dua macam, pada tumbuhan dan hewan ya. Kalau hewan kita tahu, hewan pasti bergerak ya. Kalau tumbuhan, pada tumbuhan, gerak tumbuhan ini banyak ya, terbagi atas 3. Gerak higroskopis, gerak aksionom, kemudian gerak autonom ya. Gerak higroskopis ya, karena pengaruhnya perbedaan kadar air pada tumbuhan. Contohnya gini, kacang itu di pohon tiba-tiba pecah sendiri ya, di pohonnya pecah sendiri. Itu karena pengaruh kadar air. Dia udah kering ya, sudah kadar airnya nggak ada, dia pecah sendiri kacang tersebut atau polong-polongan. Kemudian gerak aksionom. Gerak aksionom ini banyak, terbagi atas banyak ya, karena pengaruh rangsang luar. Ada 3 terbaginya. Pertama tropisme ya, karena arah datang rangsang. Karena arahnya datang rangsang. Terbagi atas 6. Foto, geo, hidro, tikmo, kemo, dan galva ya, kalian pelajarin. Foto itu berarti matahari, foto matahari berarti rangsangnya dari matahari. Jadi kalau tumbuhan arah rangsangnya dari matahari, dia menuju ke matahari, ke atas. Geo itu bumi, berarti geo itu bumi, menarik ke bawah. Akar, biasanya akar yang ditarik ke bawah. Hidro air, tikmo itu sentuh. Contohnya kalau kita nanam sebuah arbe, anggur, dia kita pakai misalnya kita pakai bambu, dia akan melilit sendiri ya, itu namanya tikmo. Kemo itu kimia, zat kimia. Serbuk sari menuju bakal buahnya tuh nggak ada yang perintah, karena ada zat kimia di dalamnya. Galva itu listrik, pengaruh listrik ya. Kemudian berikutnya taksis tuh bukan arah rangsangan tapi gerak tumbuhan karena dirangsang. Foto matahari ya masih. Kemo zat kimia. Rangsangannya itu karena ada zat kimia. Contohnya sel sperma itu mendekati sel telur ya, karena ada rangsang kimia. Kemudian nasti ini yang tidak dipengaruhi oleh arah rangsang. Contohnya gini, nasti itu contohnya gini,
bunga apa ya? Bunga atau gini, daun kacang-kacangan itu ya, seperti misalnya pete, tahu pete kan? Nah itu kalau malam hari dia akan menguncup karena pengaruh suhu, jadi tidak ada pengaruh dari sentuh atau apa ya, tapi karena suhunya dingin malam hari dia akan menguncup. Nanti kalau siang dia akan terang panas, dia akan mekar kembali. Itu nasti ya. Contoh lagi ada bunga yang berubah pukul 4 itu ya. Bunga pukul 4 itu dia berubah warna. Kalau malam dia berubah warna ini, kalau siang dia berubah warna ungu kalau nggak salah ya. Kalau malam dia berubah warna ungu, kalau siang berwarna kuning. Perhatikan. Kemudian terakhir gerak autonom ya. Oke, kalau sudah pelajaran ini ya Ibu singkat ini, kemudian berarti kita bab 2 sudah selesai, kita lanjut nanti ke bab 3 setelah PTS ya. Untuk hari ini Ibu kasih tugas LKS, nanti Ibu share di grup ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.